Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Apa Ibu belum tahu kalau hari ini adalah hari... Saya tahu, Pak. Tapi saya sedang menunggu anak saya. Tolong beri kami waktu, Pak. Baiklah, Bu. Kami akan beri Ibu waktu. Terima kasih, Pak. Tapi maaf, Bu. Saya cuma bisa kasih waktu Ibu untuk mengemasi barang-barang saja. Itu pun tidak boleh lebih dari 2 jam. Kalau lebih, terpaksa saya harus membongkar paksa rumah ini. Maaf Bu, kami hanya menjalankan tugas. Permisi. Bu. Bagaimana, Wan? Apa kamu sudah dapat? Ibu tenang. Ibu jangan cemas. Iwan sudah mendapatkan rumah kontrakan. Benar, Wan? Benar, Bu. Ini surat perjanjian kontraknya. Dan mobil itu Iwan sewa untuk mengangkut barang-barang kita. Kamu benar-benar penyelamat keluarga kita, Wan. Bukan Iwan, Bu. Tapi Tuhan yang menyelamatkan keluarga kita. Ayo, Bu, kita angkut barang-barang kita. Papa hari ini kelihatannya ceria banget. Ada apa sih, Pak? Mama kamu baru saja pulang. Dia membawa uang banyak dan Papa diberi uang sama dia. Seharusnya Papa jangan terima uang itu dong, Pak. Loh, kenapa? Papa sering memberi uang sama Mama. Kalau dia memberi, rugi dong. Kalau Papa tolak, rugi dong. Papa tahu dari mana Mama dapat uang? Mama pasti habis berjudi lagi, Pak. Wah, hebat dong. Kalau begitu Mama kamu memang pandai berjudi. Papa gimana sih? Katanya Papa nggak suka kalau mau main judi. Itu kalau kalah. Kalau menang sih oke-oke saja. Pak, yang namanya menang judi itu sekali-sekali aja. Kalahnya lebih sering dari menangnya. Tapi Mama kamu sudah 2 kali menang. Papa lupa ya? Setahun yang lalu, rumah kita yang satunya udah dijual sama Mama karena kalah judi. Apa mungkin kemenangan Mama sekarang ini bisa mengembalikan rumah itu kepada kita? Ya, kalau menang terus-terusan sih bisa saja. Ya nggak mungkin dong, Pak. Papa boleh buktiin omongan Monica. Sebentar lagi, Mama pasti perlu uang dari Papa. Nggak mungkin. Mama kamu lagi banyak duit kok. Ya nggak sekarang, Pak. Nanti kalau Mama kalah. Dan kalau Mama udah ancur-ancuran kayak tahun lalu, kamu mustahil Mama akan menjual rumah ini. Rumah ini mau dijual? Kalau itu sih, Papa nggak rela. Kamu jadi ke rumah Doni? Kok sore begini sudah pulang sih? Ada apa, Zal? Rumah Doni sudah digusur. Terus mereka tinggal di mana? Entahlah, Lin. Waktu saya datang ke sana, keluarga mereka sudah tidak ada di situ. Kenapa kamu nggak telepon Doni aja? Pasti dia kan tahu kemana mereka pindah. Tapi menurut saya, Doni justru nggak tahu soal ini. Seandainya dia tahu, mungkin dari kemarin-kemarin dia sudah ngomong sama saya. Kamu mau mencari mereka? Ya, tapi nggak sekarang. Mungkin besok. Karena hari ini saya lelah sekali. Tapi kita jadi menemui Papa dan Mama kan? Maaf, Lin. Saya capek sekali. Malam ini saya perlu istirahat. Besok saja kita ke sananya ya. Tapi saya kan sudah memberitahu Mama kalau kita mau ke sana, Zal. Lin sayang. Kamu kan bisa telepon Mama lagi. Bilang saja saya sedang kecapean. Kalau Ibu boleh tahu, uang sebanyak ini kamu dapat dari mana, Wan?
Ko Acong, Bu. Ko Acong benar-benar orang yang baik. Sebagai pesangon, Iwan dikasih uang sebanyak 5 juta. 3 juta untuk membayar rumah kontrakan ini, 1 juta untuk membeli sofa dan lain-lain. Sisanya tinggal 1 juta, Bu. Dengan uang 1 juta, sampai kapan kita bisa bertahan, Wan? Sabarlah, Bu. Iwan akan berusaha untuk bekerja lagi. Mudah-mudahan ada bengkel yang mau menerima Iwan. Ya, mudah-mudahan saja. Ibu akan selalu mendoakan kamu, Wan. Terima kasih, Bu. Rumah sebesar ini cuma 3 juta setahun. Murah amat. Kalau soal beginian, Iwan memang pinter, Bang. Cuma yang harus kita pikirkan, uang Iwan tinggal 1 juta. Apa itu cukup untuk kita gunakan sampai Doni jadi pengacara? Kalau saja abang sudah sembuh, abang akan cari kerjaan lagi. Tapi sayang, Abang tidak perlu berpikir seperti itu. Abang kan pernah bilang, kalau tenaga seperti kita ini, sudah tidak ada orang yang membutuhkannya lagi. Sudahlah, Bang. Pikirkan saja kesehatan Abang. Kita serahkan semuanya pada Yang Kuasa. Ma, katanya Elin mau kemari. Nggak jadi, Pak. Tadi sore Elin telepon. Katanya Rizal kecapean. Oh, ya itu wajar saja. Urusan pengacara memang cukup melelahkan otak. Tapi cuma singgah sebentar saja. Masa nggak bisa? Berapa lamanya sih ke sini? Mama kayak nggak tahu aja. Papa sendiri kalau lagi kecapean, Mama lihat sendiri kan. Jangankan pergi kemana-mana. Untuk mandi saja kadang-kadang berat. Kapan sih Papa mau membenarkan omongan Mama? Papa selalu membela orang. Loh, Papa bicara dengan fakta, Ma. Kalau memang benar, ya Papa bilang benar dong. Kalau salah ya Papa bilang salah. Saya kan sudah bilang, saya tidak mau kalau dimanjakan dengan hal-hal seperti ini. Saya masih mampu berjalan sendiri ke meja makan. Tapi saya kan cuma membawakan kopi. Sarapannya ada di meja makan kok. Elin, biar setetes air pun, saya nggak mau kalau kamu membawanya ke kamar ini. Mbak! Mbak! Saya lebih suka kalau kamu melayani saya di meja makan. Masuk, Mbak. Ada apa, Bu? Ini letakkan di meja makan ya. Baik, Bu. Zal, nanti sore kita jadi ke rumah Mama kan? Ya, lihat saja nanti. Mudah-mudahan saya tidak kecapean lagi. Soalnya hari ini saya harus mencari keluarga Doni dulu. Saya harus menemukan keluarganya sebelum Doni menghubungi saya. Kalau begitu, pagi ini aja kita menemui Mama dan Papanya. Sabar dong, Elin. Saya kan harus menyelesaikan persoalan ini satu persatu. Nggak bisa sekaligus. Tapi saya kan sudah kangen sama Mama Papa. Untuk sementara, kamu kan bisa nemuin Mama dan Papa tanpa saya. Apa kata mereka, Zal? Kalau saya menemui mereka tanpa kamu? Kamu kan bisa jelaskan. Katakan saja saya sibuk. Tapi kamu kan bukannya sibuk karena pekerjaan, Zal. Mana mungkin saya mengatakannya sama Papa dan Mama kalau kamu sedang sibuk mengurusi keluarganya Doni. Apa mereka tidak tersinggung? Oke,
Kalau begitu demi menjaga perasaan Mama dan Papa, kamu nggak keberatan kan? Kalau kamu sedikit berbohong kepada mereka. Katakan saja, saya sibuk dengan pekerjaan. Atau kamu keberatan kalau saya menolong Doni? Kamu baru pulang, Ton? Gawat, Dewi. Saya harus ketemu Mira sekarang juga. Ada apa, Ton? Buku nikah Mira tidak saya temukan. Kita harus cepat-cepat mengurusnya. Saya akan tanyakan pada Mira. Di mana tempat mereka dulu menikah? Kenapa kamu malah tersenyum? Loh, dulu kan kamu pernah bilang, kalau kita menemui persoalan, kita harus hadapi dengan senyuman. Tapi ini tidak main-main, Dewi. Kalau bukti nikah Mira dan Henry tidak kita dapatkan, tidak mungkin harta Seno akan jatuh ke tangan kita. Apa ini yang kamu butuhkan? Brengsek kamu. Tono, Ton, dia. Habis kamu ngerjain saya sih. Dari mana kamu dapatkan buku ini? Barusan saya ngeberesin tempat tidur Mira. Nggak taunya saya nemukan buku itu di bawah bantal. Sial. Ngapain saya harus repot-repot pergi ke sana? Makanya, hadapi persoalan dengan tenang dan dengan senyuman. Bagaimana, Wan? Apa ada bengkel yang sudah memberi harapan? Sabarlah, Wan. Yang namanya usaha memang tidak gampang. Iwan tahu, Bu. Dan Iwan juga tidak akan menyerah kok, Bu. Wan, tadi ada yang mencari kamu. Katanya pemilik rumah ini. Apa katanya, Bu? Ibu juga nggak mengerti. Dia bilang seminggu lagi masa kontrak rumah ini habis. Apa? Mana mungkin, Bu? Masa kontrak rumah ini kan 1 tahun. Masa tiba-tiba bisa berubah 1 minggu? Lagian, di surat kontraknya semuanya sudah jelas kok, Bu. Itulah yang ibu tidak mengerti, Wan. Mungkin orang itu mau membatalkan perjanjian kontraknya. Maksud Ibu, dia tidak jadi mengontrakkan rumah ini? Mungkin begitu. Ya tidak bisa dong, Bu. Kita kan sudah bayar uang kontrakannya. Dan kesepakatan ini jelas tertulis di atas surat perjanjian kontrak. Tapi seandainya dia berubah pikiran dan benar-benar ingin membatalkan kontraknya, bagaimana, Wan? Secara hukum tidak bisa, Bu. Kecuali melalui kesepakatan bersama, itu pun dengan catatan tidak merugikan orang yang mengontrak rumah ini. Apa kamu yakin? Bu, pendidikan Iwan memang kurang. Tapi soal hukum seperti ini, Iwan tahu persis. Ibu nggak usah khawatir. Tapi kalau itu benar, apa kita harus pindah dari rumah ini, Wan? Iwan mau keluar dari rumah ini kalau dia mau ngasih ganti rugi 2 kali lipat. Atau menyediakan pengganti rumah kontrakan sama seperti ini. Dan semua biaya kepindahannya dia yang harus menanggung. Ya, coba saja, Wan, kamu bicarakan baik-baik sama orang itu. Katanya malam ini dia mau kesini lagi. Seharusnya kamu tidak boleh membiarkan Rijal seperti itu. Tapi Mama kan pernah bilang, kalau Elin sudah menikah dengan Rizal, urutan pertama yang ada di hati Rizal itu adalah Elin, Ma. Tapi mana buktinya? Elin, itu semua tergantung dari kitanya. Kamu harus bisa mengalihkan perhatian Rijal supaya dia tidak lagi memikirkan siapa-siapa kecuali kamu. Elin kan sudah berusaha, Ma. Tapi hasilnya? Iya, Mama akui. Tapi kan itu perlu proses. Kamu harus sabar ya. Percaya sama Mama. Lama-lama kamu pasti akan berhasil mengambil perhatiannya. Ya tapi sampai kapan, Ma? Kalau kelamaan kan Elin bisa nggak tahan. Sabar dong sayang. Mama juga tidak akan tinggal diam kalau Rijal masih mementingkan temannya daripada kamu. Apalagi papa kamu. Maaf, Ma. Bukannya Mama pernah bilang, kalau kita sudah berumah tangga, tidak ada yang berhak mencampuri urusan rumah tangga kita, termasuk Mama dan Papa. Tapi sebagai orang tua, Mama dan Papa masih punya hak untuk menasihati kalian.
Dan kalau cuma sekedar nasihat, Mama rasa Rizal juga tidak akan keberatan. Ma, Rizal tuh lain. Jangankan orang lain, papanya sendiri aja susah menasehatinya. Tidak usah khawatir. Kita lihat saja nanti. Mama yakin hati Rizal tidak sekeras yang kamu kira. Saya ditipu. Gak mungkin, Pak. Saya bisa menunjukkan surat perjanjian kontrak rumah ini sama Bapak. Gak perlu, Dek. Justru saya akan memperlihatkan akte tanah dan bangunan ini sama Adik. Jadi Pak Tigor itu? Justru dia adalah yang mengontrak rumah saya. Makanya saya bilang, Adik dan Ibu sudah kena tipu. Tapi kami sudah membayar uang kontraknya, Pak. Dan bagi kami, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Maaf, Bu. Soal itu saya tidak tahu menahu. Yang jelas ini adalah rumah saya. Dan sepenuhnya adalah hak saya. Nggak bisa gitu dong, Pak. Saya sudah mengeluarkan uang. Surat perjanjian kontrak rumah ini saya punya. Saya tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum masa kontrakannya habis. Sebetulnya saya ikut prihatin atas penipuan yang menimpa diri Adik. Tapi kalau Adik bersikap seperti itu, ya terpaksa. Saya akan mengusir Adik lewat jalur hukum. Silakan saja. Asal Bapak tahu, kakak saya calon pengacara. Lewat jalur manapun, saya siap. Saya sarankan, sebaiknya konsultasikan dulu sama kakaknya. Saya rasa kakak Adik akan sependapat dengan saya. Permisi, Bu. Sudahlah, Wan. Mungkin Bapak itu benar. Kita sudah kena tipu. Percuma kita pertahankan. Tidak, Bu. Kita sudah mengeluarkan uang yang cukup besar. Kalau kita keluar dari rumah ini, di mana kita tinggal? Iwan tidak punya uang lagi, Bu. Apa kamu yakin kita di posisi yang benar? Iwan juga nggak tahu, Bu. Yang jelas, Iwan cuma mempertahankan hak kita. Sebaiknya besok kamu temui saja Rizal. Rizal kan punya kantor pengacara. Mudah-mudahan dia bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Iwan memang mau minta bantuan Bang Rizal. Dan Iwan yakin, lewat jalur hukum, pasti kita menang. Zal, kamu sedang memikirkan apa sih? Saya sedang bingung, Lin. Sudah seharian saya cari keluarga Doni, tapi saya nggak temukan. Kapan sih kamu mau berhenti bicara soal Doni? Kamu bicara apa, Lin? Sejak kita menikah, yang selalu kamu bicarakan hanya soal Doni. Seharian tadi kamu pergi hanya untuk mencari keluarganya dia. Sementara untuk menemui orang tua saya yang hanya sejam 2 jam, kamu tidak punya waktu. Apa kamu ini tidak pernah memikirkan perasaan saya, Za? Atau yang ada di pikiran kamu cuma Doni? Jadi kamu cemburu sama Doni? Elin, Doni itu sahabat saya. Teman kamu juga. Kamu jangan keterlaluan, Lin. Kamu yang keterlaluan, Za. Kamu pikir saya ini tiap hari tidak bosan harus selalu mendengarkan keluhan kamu soal Doni? Elin, kamu jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Ternyata pikiran kamu ini benar-benar aneh, Za. Apa maksud kamu? Kamu anggap ini masalah kecil. Kamu salah, Za. Justru ini masalah kita yang paling besar. Gimana kita mau mewujudkan suatu keharmonisan kalau pikiran kamu hanya ada pada orang lain? Elin, kamu jangan berlebihan.
Seharusnya sebagai seorang istri, kamu harus bisa mengurangi beban suami, bukan menambah beban. Oh, jadi kamu anggap saya ini menambah beban kamu? Beban yang mana, Zal? Kalau beban kamu itu soal pekerjaan, saya pasti mau mengerti, Zal. Bahkan, saya akan berusaha untuk dapat memecahkannya. Walaupun mungkin saya tidak bisa menguasainya, Zal. Tapi ini termasuk beban saya, beban suami kamu. Rizal. Ternyata kamu ini memang orang yang benar-benar egois. Kamu hanya mau memikirkan posisi kamu sebagai suami, tanpa mau memikirkan posisi saya sebagai istri kamu. Kamu ingin seorang istri yang mengerti beban kamu, tapi kamu sendiri tidak pernah mau mengerti soal beban dan perasaan istri kamu. Suami macam apa kamu ini? Elin! Maafkan saya, Elin. Saya memang terlalu egois. Kalau saya cuma memikirkan orang lain, tanpa memikirkan kamu yang sebenarnya adalah istri saya. Saya janji, saya tidak akan mengurusi urusan yang lain sebelum saya mengajak kamu menemui Mama dan Papa. Benarkah, Sa? Kamu sungguh-sungguh? Terima kasih, Za. Kamu mau mengerti perasaan saya. Tentu, sayang. Kamu kan istri saya. Menurut Abang bagaimana? Percuma, Karsi. Rizal tidak mungkin bisa menolong kita. Bapak itu benar, Iwan sudah kena tipu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maksud Abang? Daripada kita diusir, lebih baik kita tinggalkan rumah ini. Kita tidak berhak menetap di sini. Surat kontrak yang dipegang Iwan tidak punya kekuatan apa-apa. Abang yakin? Aku memang bukan orang pintar, Karsi. Tapi pengalaman yang mengajarkan aku. Aku bukan orang yang buta hukum. Kita berada di pihak yang lemah. Terus kita mau tinggal di mana, Bang? Terus uang saya? Uang itu bisa kamu dapatkan lagi, Wan. Kalau kita bisa menemukan orang yang menipu kamu. Itu pun memerlukan proses. Apa tidak ada jalan lain, Bang? Saya benar-benar bingung. Sisa uang saya tidak mungkin cukup untuk mengontrak rumah yang lain. Kalau cuma saya, dimanapun saya bisa tinggal. Tapi Bapak dan Ibu, kalau soal tempat tinggal, kamu nggak usah bingung, Wan. Bapak dan Ibu kamu bisa tinggal di sini. Termasuk kamu. saya sangat berterima kasih atas kebaikan Abang. Tapi apa mungkin Bapak mau tinggal di sini? Mang Rizal tahu kan sifat Bapak. Kamu tenang saja, Wan. Saya yakin bisa membuat Om Burhan mengerti. Dan lagi ya, saya bukanlah orang lain. Doni bagi saya lebih daripada sahabat. Kalau begitu sebaiknya kita ke sana sekarang. Sebentar ya, Wan. Saya mau pamitan dulu sama istri saya. Bang, terima kasih banyak, Bang. Kita berangkat sekarang, Sa.
Ada apa sih, Sal? Maaf, Lin. Saya benar-benar minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Kamu jangan marah ya. Saya cuma minta pengertian kamu. Untuk kali ini saja. Kamu tidak bisa menemui Mama dan Papa lagi? Itu yang mau saya katakan sama kamu. Saya harap kamu mau mengerti. Memangnya kamu ini ada persoalan apa sih? Apa persoalan yang tidak dapat ditunda dulu? Bukannya nggak bisa ditunda dulu. Tapi mereka sangat membutuhkan saya sekarang juga. Iwan baru saja kena tipu. Iwan adiknya Doni? Iya. Dia ingin supaya saya... Cukup! Lagi-lagi Doni, lagi-lagi Doni. Saya sudah bosan dan sudah muak mendengarnya. Dengar dulu, Elin. Saya tidak butuh penjelasan kamu. Demi mereka, kamu sudah berani ingkar janji sama saya. Kamu sudah benar-benar keterlaluan, Sal. Elin, mereka benar-benar butuh pertolongan saya. Seharusnya kamu kawin sama Doni, bukan sama saya. Elin! Halo sayang. Loh, kok kelihatan lesu amat? Capek kerja di kantor ya? Ada apa sayang? Saya bingung, Ton. Tadi Jarod menemui saya. Dia nekat mau ngajak saya menikah. Terus, kamu bilang apa? Ya saya alasan saja. Kalau dia mau menikahi saya, dia harus menceraikan dulu istrinya. Bagus. Pasti dia tidak berani menceraikan istrinya. Siapa bilang? Dia malah tetap nekat. Dalam minggu ini juga, dia akan menceraikan istrinya. Brengsek. Kalau begitu, saya akan pindahkan dia ke kantor cabang besok juga. Kalau dia masih nekat mau membawa saya, gimana? Besok kamu tidak usah masuk kantor. Saya akan bilang sama dia, kalau kamu sudah berhenti kerja. Dan untuk sementara, kamu harus menghilang dulu dari pandangan dia. Dengan begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali mengajak anak dan istrinya pindah ke kantor cabang. Otak kamu memang otak mafia, Ton. Siapa? Saya, Tuan. Ada apa? Anu, Tuan. Nyonya Hendri. Mira. Ada apa dengan Mira? Dia jatuh dari tangga, Tuan. Apa? Sekarang dia ada di mana? Saya baru saja mengangkatnya ke sofa, Tuan. Saya lihat di pahanya ada darah, Tuan. Cepat hubungi rumah sakit. Dan suruh ambulan ke sini. Iya. Ayo. Sejak papa kamu tinggal di sini, Umlah tetangga dan teman yang paling dekat dengan beliau. Nita juga tahu itu, Om. Nah, pasti kamu juga mengerti kalau Om tidak mempunyai maksud atau tujuan yang jelek, kan? Om cuma kepingin anak sahabat Om hidup dengan bahagia. Apalagi Mama dan Papamu sudah tidak ada. Maaf, Nita. Om tidak bermaksud membuat kamu bersedih. Nggak apa-apa, Om. Kalau saja Papa masih ada, Papa pasti bangga punya sahabat seperti Om Wardi. Itu kan biasa. Memang seharusnya begitulah kita hidup bermasyarakat. Tapi maaf, Om.
Untuk sekarang-sekarang ini, Nita belum bisa ambil keputusan. Memang Kang Asep itu teman dekat Nita sejak kecil. Tapi kami juga sudah lama nggak ketemu. Itu maklum. Dan ini menyangkut masa depan kamu. Jadi kamu harus memikirkannya masing-masing. Apapun keputusan kamu, Om tidak keberatan. Terima kasih, Om. Om akan sabar menunggu jawaban kamu. Lagian, Asep kan baru lulus dari kesarjanaannya. Dia masih butuh waktu buat memantapkan karirnya. Kalau kalian jadi menikah, mungkin kalian akan tinggal di Jakarta. Asep akan bekerja di perusahaan tantenya. Om pulang dulunya. Ya, Kamu tidak boleh meninggalkan suami kamu seperti ini. Kamu harus pulang, Elin. Tapi Rijal memang sudah keterlaluan, Pak. Hah? Jangan membuat suasana makin keruh. Justru kita yang harus menjernihkannya. Apalagi yang mau dijernihkan? Jelas-jelas Rijal salah. Papa masih mau menyalahkan Elin. Sebagai istri, Elin tidak boleh membuka kejelekan suaminya kepada siapapun. Termasuk kepada kita. Papa ini gimana sih? Emangnya kita ini siapa? Apa Papa tidak merasa jadi orang tua Elin? Iya, Pak. Apa Elin nggak boleh mengadukan nasib Elin sama orang tua sendiri? Bukan itu maksud Papa, sayang. Coba lihat wajah mama kamu. Begitu dia tahu persoalan kamu, emosinya yang bicara. Ini tidak akan menyelesaikan masalah kalian. Tanpa kita sadari, rumah tangga kamu akan hancur kena campur tangan orang ketiga. Jadi Papa anggap Mama akan menghancurkan rumah tangga Elin? Kalau Mama cuma menggunakan emosi, tidak mustahil hal itu terjadi. Walaupun sebenarnya maksud Mama baik. Terus kalau anak kita dibeginikan, apa kita harus diam saja? Justru di situ salahnya Elin. Seharusnya Elin jangan menyampaikan hal ini kepada kita. Jadi Elin harus menanggung sendiri. Dan baru ngomong kalau rumah tangga Elin sudah benar-benar berantakan, Pak. Kalian benar-benar sudah dirasuki emosi. Persoalan kamu dengan Rizal belum parah. Jadi kamu belum memerlukan pihak ketiga. Kamu dengan Rizal masih bisa menyelesaikannya kalau tidak didasari emosi. Tapi buktinya mana, Pak? Rijal kan tahu kalau Elin minggat dari rumahnya pasti ke sini. Harusnya dia jemput Elin ke sini dong. Kayaknya Papa tidak perlu menjawab pertanyaan Mama. Ayo, Ma. Biarkan Elin menyelesaikan persoalannya sendiri. Papa sok yakin. Kalau bukan Rijal gimana? Sudahlah, Ma. Papa kan juga laki-laki. Jadi Papa tahu persis jalan pikiran Rizal. Ayo, Ma. Boleh saya masuk? Kalau menurut Bibi mah, Neng tolak saja lamaran si Asep. Ya kenapa memangnya, Bi? Kang Asep itu kan orangnya baik. Orang tuanya teman Papa. Tapi gimana dengan Den Iwan, Neng? Den Iwan teh betul-betul mencintai Neng Nita. Bibi tahu dari mana? Saya sendiri tidak merasakannya. Neng Nita teh jangan bohongin diri sendiri. Neng Nita sendiri kan mencintai Den Iwan.
Saya memang menyukai Iwan. Mungkin saya mencintai Iwan. Tapi nggak ada gunanya, Bi. Kalau itu semua hanya bertepuk sebelah tangan. Siapa bilang, Neng? Bibi saja bisa merasakan bahwa Dan Iwan itu sangat mencintai Neng Nita. Itu cuma kelihatannya saja, Bi. Kalau Iwan benar-benar mencintai saya, dia nggak akan meninggalkan saya, Bi. Tapi kan Dan Iwan izin sama Neng Nita. Buktinya dia pernah datang ke sini lagi. Kalau Dan Iwan tidak cinta, ngapain jauh-jauh datang ke sini, Neng? Waktu Iwan datang ke sini lagi, karena merasa punya hutang budi saja, Bi. Dia cuma merasa kasihan sama saya. Bibi jadi tidak mengerti, Neng. Masa Dan Iwan kayak begitu? Bibi ingatkan, waktu pertama Iwan datang ke sini, dia butuh pekerjaan. Dia cuma butuh uang untuk melunasi hutangnya. Waktu itu saya yang berlebihan. Saya terlalu berharap agar Iwan mencintai saya. Karena saya memang menyukai Iwan. Tapi Dan Iwan juga suka sama Neng Nita. Bibi teh bisa melihat dari matanya, Neng. Zaman Bibi muda lain dengan sekarang. Orang tidak bisa dinilai dari perilaku luarnya saja. Orang-orang zaman sekarang hatinya susah ditebak, Bi. Justru kitalah yang harus pintar-pintar menilai mereka. Wah, Bibi semakin tidak mengerti saja, Neng. Sudahlah, Bi. Tidak usah dipusingkan. Sekarang saya mau istirahat. Mudah-mudahan malam ini saya dapat menemui jawabannya. Saya harus mengambil keputusan secepatnya. Saya butuh masa depan. Sebenarnya Bapak keberatan kita tinggal di sini. Tapi mau di mana lagi kita harus tinggal. Sabarlah, Pak. Besok Iwan berangkat menemui Nita. Mudah-mudahan saja Nita belum menjual bengkelnya. Jadi Iwan bisa bekerja lagi di sana. Kamu mau mengumpulkan uang buat kontrakan lagi, Wan? Iya, Bu. Iwan akan menebus kesalahan Iwan. Semestinya kita tinggal di rumah kontrakan. Bukan menumpang di rumah Bang Rizal seperti sekarang ini. Kamu tidak salah, Wan. Seharusnya Bapak yang menanggung beban kalian semua. Bukan kamu. Sayangnya sampai sekarang kondisi Bapak masih belum mengizinkan. Abang jangan terlalu memikirkan soal ini. Nanti penyakit abang semakin parah. Ibu betul, Pak. Sebaiknya pikirkan saja kesehatan Bapak. Sudah bukan waktunya lagi Bapak memikirkan tanggungan. Sekarang semua sudah menjadi tanggung jawab Iwan. Kalau kamu mau berangkat pagi-pagi sekali, kamu harus sudah tidur dari sekarang, Wan. Sebentar, Bang. Saya mau membukakan pintu untuk Rizal. Thank you.